yang objek yang paling menderita dulu lah yang kau amankan. Maksudnya si Joni ini kan lagi berteriak. Au, tolong, bukan anakmu dulu, inimu dulu. Itu tuh. Oke. Berarti suka ini dong ya, nangis-nangis tengah malam gitu. Nangis-nangis tengah malam itu ya. Jendela. Bukan jendela. Ada tayangan Keluarga Cemara, harta yang paling berharga. Tai, tidak ada. Harta paling berharga uang. Halo, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang stand up comedian, seorang dosen. Waduh. Tepatnya dosen Akademi FYP. Selamat Akademi datang FYP. Arif Data. Ya, halo, terima kasih banyak Mbak Tiara sudah diundang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Karena sempat agak sedikit kaget sekali tuh. Mau diundang nih di konten Rewind. Saya bilang, ini sudah awal tahun, masa Rewind lagi? Oh, ternyata bukan. Oh, kirain Rewind yang YouTube itu ya? Iya. Saya kan sudah berapa tahun tidak pernah masuk kan. Wah, saya pikir tidak pernah masuk, mending saya main Facebook saja deh kalau gitu. Masa tahun ini gak masuk sih? Tidak masuk, iya. Tahun ini berarti mungkin tahun 2023. Tidak juga sih. tidak usah dikasih harapan juga. Iya. Tapi nggak apa-apa, masuk di konten Rewind ya. Iya dong, mantap sekali di sini. Karena stand up komedian keren-keren sudah ada jadi bintang tamu di sini kan. Yes. Ada Bang Adrian Kolbi. Oke, kita mengawali dengan setiap gue buka TikTok. Ya. Kayak tiap ada muka kita. Ya kita, betul. Makassar tuh begitu tuh. Kalau Anda atau yang ini lebih sopan kita. Betul. Masuk. Riset dulu. Iya. Kalau ngeliat FYP tuh selalu ada muka Arif Brata dengan Adi Surya. Adi Surya, betul. Adi Surya. Aku ada type. Iya. Nah, lo tuh dikenal sebagai salah satu stand up comedian yang sering FYP. Iya. Yang jokes-jokesnya tuh sangat mudah. Kalau gue buat gue pribadi, kayak gue nggak harus mikir gitu, buat gue ketawa. Iya. Tapi lo tuh lucu nggak sih di rumah? Enggak juga. Tidak Mbak. Lucunya pada saat kerja aja. Karena istri saya selalu kalau saya ngejokes terus gitu. Kayak saya kayaknya tidak lucu di mata kau nih. Tapi anak saya selalu ketawa kalau saya ngejokes. Sabit. Iya, sabit, betul. Kayak bangun-bangun lihat muka bapaknya ketawa. Enggak juga sih. Kadang suka mendongeng-dongeng. Biasanya kalau tidur tuh dia minta request didongengkan begitu, tapi bukan dari bukunya. Saya disuruh mengarang sendiri. Ya tiap malam saya mengarang cerita terus. Dahulu kala ada Iron Man bertemu dengan gitu-gitu. Jadi dia selalu ketawa di situ. Jadi kalau dia bilang saya lucu, kayaknya saya lucu di depan anak saya aja. Iya. Ingat cerita dongeng tadi malam? Tadi malam itu sudah part 2 ya, karena kan rame jadi saya lanjut part 2. Rame nih ketawanya anak saya, rame saya lanjut part 2 deh. Tadi malam sudah lanjut part 2. Kadang tuh saya sudah tidur, Mbak. Jadi kayak udah hilang nih di dunia nyata sama di alam bawah sadar begitu. Saya tidur sambil cerita. Nah, biasanya kan kalau kita tidur tuh pengalaman kita satu hari full itu biasanya keinget kembali kan. Jadi saya menceritakan itu sambil menyambungkan cerita dengan pada saat iya. Jadi Iron Man pada saat dia menembak Thanos, oh ternyata telurnya kurang masak. Nah, tadi pagi saya memasak telur. Jadi kayak begitu-begitu dia tepuk lagi, salah kayaknya ya. Begitu, salah. Maaf saya sudah tidur, Nak. Iya. Sabit kayak juri ya. Iya kayaknya dia perhatikan, maksud saya kau tidur saja. Kalau saya sudah cerita mending kau hayati, saya tidur saja begitu. Oh, malah fokus sama ceritanya. Sabit unik sih. Unik sih ya kayaknya ya. Lebih ke anak pada umumnya aja, belum tahu apa-apa. Gitu. Tapi ada cerita pernah satu kejadian di kamar mandi ya? Oh iya betul, ada satu. Jadi pas saya mandi dia. Mandilah. Namanya ini kan kita mandi ya.
mandi sama-sama begitu. Saya enggak pakai baju juga Mbak. Saya mandi, ya kan dia masih 4 tahun, setingginya segini lah kan. Ya. Saya siram dingin, dia bilang, enggak apa-apa sayang. Siram lagi dingin, makin mendekat dia. Saya siram 1 kali lagi, sumpah itunya saya digigit Pak. Sumpah ini saya tidak karang-karang. Saya pernah bahas di stand up saya, itunya saya, dia dingin gitu. Ini tayang di YouTube tapi tidak apa-apa. Jadi dia gigit begitu, kayak saya napas saya kayak ditendang ini. Hilang saya kayak hilang saya Mbak di situ. Aduh. Saya mau marah anak saya. Maksudnya kenapa kau sasar itu? Ya kan maksudnya bisa paha aja. Mungkin yang paling menonjol di depan dia kan. Mungkin yang paling dia lihat apa ini yang biasa apa ya? Bisa kau injak saya nak. Kalau kau memang marah ya. Kalau kau bisa dikit bisa. Atau kau menghindar, mundur saja. Mundur saja. Pasti kau enggak kena siram saya kan. Dia memilih gaya yang ini nih kayaknya. Ini nih titik lemahnya ini orang ini nih kayaknya. Dia hantam Mbak. Nah di situ saya kayak jatuh Mbak, jatuh. Jatuh saya kayak sakit. Karena kan mohon maaf kalau saya sampai sekarang nih saya tidak mau menjelaskan buat teman-teman semua ya, tapi di kepalanya itu saya ada codet begini. Di susah juga kalau divisualkan ya. Jadi karena gigi anak kecil kan masih tajam ya. Sampai luka ya berarti. Sampai luka. Itu saya bilang aduh sakit saya. Istri masuk, kenapa ini? Sabit sudah nangis tuh. Nangis dia sambil dia dingin kan. Kenapa ini? Ya, saya bilang ini digigit. Dia bilang astagfirullahalazim, Sabit tidak boleh begitu. Tidak boleh, tidak sopan, Saya bilang kau yang tidak sopan. Saya ini sudah jatuh loh. Maksudnya kau bantu dulu, kau punya apa-apa ini. Maksudnya kau bantu. Iya. Bagus sih istri saya memang mendidik anak yang tidak boleh begitu. Maksudnya kan yang objek yang paling menderita dulu lah yang kau amankan. Maksudnya si Joni ini kan lagi berteriak. Tolong, bukan anakmu dulu, inimu dulu. Itu tuh. Seperti itu saya tidak karang-karang tapi dalam kejadian. Saya pas dengar cerita itu sorry. Tadi pas cerita kan nggak pakai baju. Saya pas pertama dengar cerita kirain pakai baju. Jadi ini lumayan ngerti kenapa sesakit itu. Sesakit itu karena dia mandi, saya mandi juga. Jadi saya biasa kan mandi tuh harusnya sih jangan ditiru bapak-bapak kalau mandi kan anak tuh harusnya ada privasi juga. Harusnya saya juga tidak memperlihatkan itunya. Saya lagi buru-buru juga mau mandi, dia juga mandi, sudah sekalian kita mandi sama-sama itulah. Dia hantam. Jadi itu membekas itu dia minta maaf, saya minta maaf. Tidak apa-apa nak. Mau bagaimana lagi kan? Itu sejarah juga buat dia kan. Apa yang pernah kau lakukan sama bapakmu? Saya menggigit titiknya. Iya itu hari membekas tuh. Sabit ya. Umur 3 ya. Sekarang sudah 4 tahun. Iya 4 tahun. Ini belum 10 menit kayak gue udah. Mbak Tiara juga langsung tanya itu soalnya. Jadi saya langsung jawab Pak. Iya. Tapi lo kapan momen lo sadar kayak anjing gue lucu banget? Momen sadarnya itu sebenarnya adalah pada saat nongkrong di sekolah itu sudah merasa sebenarnya. Walaupun itu tuh tidak boleh seperti itu ya. Kalau stand up tuh kayak merasa lucu banget tuh tidak baik istilahnya. Kayak terlalu menggambangkan panggung kalau kayak begitu tuh. Makanya saya merasa ada perasaan saya lucu banget nih di sekolah dan lanjut di kerja. Saya dulu kerja di retail perkakas begitu kan. Aceh. Betul. Saya stand up, kadang ada setiap hari akhir bulan tuh ada event-event begitu, bisa nyanyi nih karyawan, bisa apa. Nah saya mau berpikir saya kayaknya lucu deh. Ya kan melucu tongkrongan lucu. Cobalah stand up di situ. Akhirnya mencoba, anak-anak nih merasa saya lucu juga nih karena saya stand up. Masuklah saya coba-coba open mic pertama kali. Itu pertama kali open mic
Dan dengan perasaan saya merasa lucu tuh, naik ke panggung, pokoknya kamu bakalan ngakak online kamu. Masker retak kamu ini. gitu. Maskermu retak nih, ngakak sampai guling-guling kamu nih. Naik saat tidak ada yang ketawa tuh. Kalau di film kartun biasa ada bulu babi kan, angin gitu. Kayak tidak lucu nih. Itu bahayanya tuh. Itu berarti yang itu? Nah itu tuh sudah beberapa kali stand up di tempat kerja nih, mencoba open mic di cafe waktu itu. Open mic stand up Indo Makassar di Sushi Biscuit. Langsung down gak tuh? Langsung tuh kayak ternyata tidak lucu ya. Akhirnya dari situ merasa ada komunitas nih ternyata. Ada kayak istilahnya kita belajar juga begitu, sharing-sharing juga, barulah ikut. Oke, sebelum kita ke sana, ya. Ngebahas soal keluarga. Ya. Kayaknya seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu ada FYP gue, Arif Brata ngajak keluarganya ke sebuah hotel. Oh iya betul, iya betul. Itu tuh kayak iya. Kayak anjing. Iya, kelihatan miskinnya kan memang kan, kelihatan kayak orang miskinnya kan. Iya betul. Maksudnya lucu. Iya benar. Saya juga merasa itu lucu tuh karena waktu itu tuh Mbak lagi ada spesial Teta itu bapak kalau dalam bahasa Bugis Makassar. Saya bikin tuh. Kebetulan saya ajaklah anak lagi, ibu dan adik-adik saya. Saya kan dapat penginapan tuh, hotel. Saya bilang, saya ajak nih pertama kali dia. Saya tanya kan, pertama kali Mbak itu. Pertama kali dia masuk ke hotel, lewat sering. Maksudnya, ini hotel. Dia tahu. Tapi ada saya sudah tanya, kau pernah ke hotel belum? Belum. Oke. Jadi semuanya itu saya tidak tulis skrip apa semua, tidak. Cuma nyalakan kamera saja, ayo masuk. Masuk ya begitulah dia. Tiba-tiba dia mau masuk ke pintu yang ternyata itu apar. Yang hidran begitu kan, bukan pintu kamar itu. Iya masuk lagi, ibu saya tiba-tiba adikmu kampungan memang. Terus dia duduk di tempat tas itu, bilang ibu juga kampungan, ibu duduk di sana juga, di sana sofa. Iya. Jadi saya mau kejadiannya natural, nggak scripted. Tidak ada script yang di toilet itu. Di toilet tidak. Saya bilang ayo masuk sini toilet. Dia duduk. Bagaimana cara mencebok? Pakai timba kan? Dia bilang, pakai timba kan? Enggak. Timba itu gayung. Pakai timba kan? Bukan. Terus apa? Dipencet. Saya kan cuma bilang dipencet. Dia melihat ke belakang. Jadi tutup kloset itu kan ada kayak karetnya begitu kan? Dia pencet karet itu. Bukan, tolong. Yang flash di atas. Jadi memang natural. Bahkan adik saya itu kan pada saat makan dia di hotel, dia melihat ke kacanya itu kan ada perumahan. Dia makan di situ, ada nasi goreng dia makan. Nasi merah ya? Nasi goreng merah tuh, Makassar, khas Makassar tuh, nasi goreng merah. Dia taruh baik-baik di situ di jendela, lihat-lihat. Saya bilang, "Kenapa kau lihat-lihat? Bagus pemandangan." Saya lihat-lihat, siapa tahu ada orang yang mau dicabutkan rumputnya. Nah, itu tuh dia tidak melucu, Mbak. Karena di rumah dia itu suka mencabut rumput. Iya, jadi siapa nih tetangga yang mau dicabutkan rumputnya? Sini uangmu, saya cabutkan rumputmu. Begitu, sumpah. Tidak sama sekali tidak jokes itu. Dia bilang, siapa tahu ada yang mau dicabutkan. Jadi pagi-pagi biasanya dia datang. Dengiji misalkan, Dengiji, panjami rumput ini saya cabutkan. Dia menawarkan. Ya cabut nih. Berapa kita kasih? 20.000. Dia kasih kumpul teman-temannya 4 orang. Dia tidak mencabut, tapi dia yang bagi uangnya. Dia yang bagi, mandor dia sih. Lebih ke memang bertahan hidup memang Pak, miskin kan jadi. Kalau menurut saya, adik saya yang lebih lucu menurut saya dibanding saya ya. Dia tuh sensornya lebih apa? Karena pergaulannya dia kan, ibu saya biduan, jadi ketemunya dia juga menyanyi. Dia biduan juga tuh. Sampai sekarang? Iya, ibu saya biduan sama adik saya juga jadi biduan sekarang. Jadi kalau ketemunya kan banyak, bukan anak-anak kecil. Mempelai pria, macam-macam dia. Iya, banyak dia. Jadi banyak referensinya. Dia punya cita-cita, Mbak. Ya. Cita-citanya itu mau jadi pramugara. Saya bilang bagus berarti. Kamu harus olahraga terus biar kau tinggi. Ya. Saya tanya, tapi kenapa kau mau jadi pramugara?
Karena saya mau mencium aroma roti O. Karena roti O di bandara kan, di bandara. Dia suka cium aroma roti O. Maksud saya, ndak mesti kau jadi pramugara harusnya ya. Bisa jadi pegawai Bisa roti jadi O. Bisa jadi pegawai roti O saja. Atau ndak perlu ke bandara. Banyak juga cabangnya roti O di sini. Iya. Ya kan ndak perlu ke bandara. Di Makassar adalah cabang juga. Maksudnya segitu sukanya dia. Jadi kalau dia besar mudah-mudahan dia bisa menggantikan Dude Herlino yang begini di roti O itu ya. Mudah-mudahan lah ya. Buat roti O tolonglah adik saya tuh. Dia suka sekali. Siapa namanya? Dede, namanya Dede. Iya. Dia bilang saya suka cium aroma roti O gitu aja. Simply. Menarik ya keluarga ini. Iya. Lebih ke aneh sih. Iya. Tapi gimana rasanya ngajak keluarga pertama kali ke hotel? Oh itu senang sekali. Di luar sebenarnya itu adalah konten apa ya sebenarnya. Dari awal saya buat kayaknya. Jadi sesuatu yang haru juga ini buat saya. Dan saya mau kasih lihat ke orang kalau bahagia itu kita tidak perlu ke luar negeri, kemana-kemana. Yang penting yang paling terdekat dulu yang kau bahagiakan orang tuamu lah gitu. Nah awalnya di kepala saya begitu. Ternyata pas masuk jadi komedi. Jadi konten lucu ini kalau begini. Tidak ada sedih-sedihnya nih. Itu sih. Karena saya betul-betul tunggu dia kan, saya di kamar tuh. Kamarnya belum ready. Saya bilang tunggu dulu ya. Saya tidak mau ajak dia masuk ke kamar saya dulu karena takut efek surprise-nya sudah hilang kan. Dia kan misalnya sudah masuk, dia sudah lihat apa. Jadi saya tunggu kamarnya siap, sudah saya suruh masuk. Kan dia bawa timba, bawa gayung dia. Itu bukan bercanda. Tidak, dia memang. Iya saya WhatsApp. Saya WhatsApp dia. Jadi kau di mana di sekolah? Jadi makanya dia pakai baju paskibraka itu karena dari sekolah habis lomba dia langsung pergi. Saya bilang kau nginap ya di hotel ini, tapi saya belum mandi. Mandi saya di hotel, kan ada kamar mandi. Cuman ya itu tidak ada gayungnya. Itu saya bilang inisiatif lah. Minum dulu matiaran. Inisiatif lah dia membawa timba. Tidak. Tidak begitu sayang, ada di atas namanya begini. Oke, inisiatif. Inisiatif dia, karena saya cuma bilang, kau mandi saya dia enggak usah kau pulang, kau langsung dijemput. Karena ada LO waktu itu. Dijemput. Ya, saya belum mandi dari sekolah dari paskibraka. Ya mandi saya di hotel, tapi itu tidak ada gayungnya ya. Saya bilang tidak ada timbanya itu. Saya bilang. Ternyata dia berpikir tidak ada timba berarti oke. Saya akan memilih untuk mengambil timba. Gitu sih. Jadi bukan konten harus. Jadi komedi, Mbak. Tapi gimana sih tumbuh besar di Makassar di tengah keluarga seniman? Biduan. Bokapnya juga pemain organ ya? Iya, organ tunggal. Jadi suatu hari saya berdongeng di sini. Sabit ya. Jadi apa ya, pergaulannya tuh random juga. Terus kadang setelah saya besar tuh baru berpikir, oh ternyata bahaya juga itu ya. Ternyata itu tuh yang saya anggap aman-aman aja, ternyata bahaya. Kayak pulang malam terus kan kadang elektron itu namanya, elektron kalau organ tunggal. Elektron di Makassar itu selesai jam 12. Bongkar-bongkar panggung, rigin segala macam itu selesai paling jam 1. Nah, ibu dan bapak baru mau pulang kalau semua alatnya sudah jalan kan, naik ke dalam mobil pick up. Nah, dari situ tuh saya naik motor itu, Mbak. Adek di depan, bapak, saya di tengah. Saya di depan, bapak, adek, terus ibu. Tiap malam itu pulang malam dingin, begitu-begitu tuh kayak. Bahkan pernah tuh ada kayak kejadian mobil kami tuh dihadang sama, mungkin ya dulu ya di daerah Makassar atau di daerah Goa tuh masih kebanyakan hutan kan, jadi kayak apa sih namanya itu, kayak kalau bajak laut di laut begitu. Begal? Iya, ditahan kita. Tapi dia bukan, istilahnya betul itu ya, istilahnya begal ya. Kenapa mesti saya pakai analogi bajak laut? Langsung saya bilang begal ya. Iya ya.
Aduh, maafkan saya bodoh. Iya ditahan kita begitu. Dari mana nih? Nah, ternyata kejadian-kejadian itu sering. Biduan kadang, mohon maaf ini diperkosa. Dulu tapi untungnya itu kami negosiasi waktu itu segala macam. Ya aman ini, keluarga ini kasihan, kasih jalan saja. Nah, karena biasanya pengaruh alkohol toh. Pengaruh ada namanya balok. Balok itu kayak ciu di Makassar. Ya minuman begitu. Nah, kalau itu sudah masuk, tiap listrik kita ajak ngobrol. Kayak kamu dari mana padahal sudah mabuk itu begitu tuh. Nah, ditahan begitu tuh, Mbak. Cek. Ditanya. Akhirnya bapak saya kalau tidak salah sama tukang panggung negosiasi ini adalah keluarga. Saya tuh pikir, kenapa ini? Masih kecil itu kan? Kenapa ini? Aman-aman jalan lagi. Ini baru saya berpikir ternyata bahaya sekali tuh ya. Angin malam segala macam itu tuh Mbak pergaulannya saya. Dan yang paling berbeda menurut saya dari anak yang lain adalah ketika saya itu tidak mendapatkan momen diajar sama keluarga pada saat malam hari. Tidak dapat, misalkan Mbak Tiara kalau sudah malam ada PR nih, bapak atau ibu bilang, mana PR-mu? Biasa kan dibantu kan. Dan sepupu saya lihat kadang kalau malam juga dibantu. Saya itu tidak, karena ibu kerja. Kerjain sendiri. Jadi saya kerjain sendiri. Lebih ke tidak mengerjakan. lebih ke tidak mengerjakan, Mbak. Iya. Jadi kosong lah itu pagi-pagi. Nah, bukunya kan yang kosong. Otaknya. Otaknya iya. Karena saya tahu ini, saya tidak tahu mengerjakan ini. Akhirnya usaha saya adalah datang lebih pagi. Biasanya orang pintar di sekolah kan lebih cepat dia datang. Saya baru tuh, bosku, pijit-pijit dulu sedikit. Ada KPR hari ini kah? Saya boleh contek-contek sedikit, begitu. Karena tidak diajarkan itunya. Ibu, sedih juga sih, kayak ya itulah pergaulannya saya, Mbak. Karena ibu tuh kalau misalkan saya sudah mau ulangan atau ujian, dia itu tidak suruh saya belajar. Dia bilang, kau tidur saja, malamnya kau minum Cerebrofit, sakat apa begitu, yang ada minyak ikan. Karena dia termakan iklan kan. Minum itu, insya Allah itu otakmu encer. Saya percaya. Ada berapa botol saya habiskan. Saya ulangan pipis-pipis. Pintar tidak pipis-pipis saya. Tuh, iya. Iya, tinggal digoreng saya, banyak sekali minyak ikannya. Itu tuh kadang berpikir itu. Iya. Katanya suka tidur di bawah. Iya, tidur di bawah panggung kan. Panggung kan rejim begini kan. Dikasih peti keyboard, kasih sarung. Biasanya saya bawa selimut-selimut juga. Kasur-kasur warna biru itu ditaruh, tidur saya di situ, Mbak. Itu yang saya masih heran sampai sekarang, karena anak bayi yang biasanya tidur tuh harus tenang apa segala macam. Saya bisa tidur nyenyak dengan suara elektron itu, maksudnya bisa kan? Kalau misalnya Mbak Tiara nih, ada elektron begitu, jangankan di bawah panggung tidurnya ya. Ada orang menikah di tetangganya. Iya kan? Baru kayak testing, halo, pasti kayak ribut lagi ini kan, pasti kan. Nah saya tidur loh, masih kecil tidur. Belum lagi kayak deng. Itu biasa ke dada kan ya, deng, iya kan? Iya kayak jendela kayak bro gitu. Itu kayak nah momen yang paling enak tuh pada saat lagunya berhenti, kayak telinga tuh enak sekali. Wah ini nih enak. Baru lanjut lagi, emosi lagi kita. Nah saya bisa tidur tuh, Mbak. Wah keren ya. Kayak apa ya, terapi tidur lah. Kalau orang lain kan biasa orang-orang kerja terapi tidurnya air hujan kan, suara. Ada di YouTube. Iya suara hujan kan. Saya tidak bisa suara hujan karena panik saya. Soundnya basah ini. Tolong bungkus dulu, bungkus. Jangan-jangan sekarang kalau tidur sama keluarga yang sekarang dengerin itu. Ini istri saya yang saya suruh joget. Joget dulu saya bisa tidur. Sama nyanyi dangdut gitu. Itu sih. Tapi sampai sekarang ya berarti ibu jadi biduan. Sampai sekarang masih nyanyi. Tapi kalau misalkan dia sudah sakit-sakit punggungnya, kadang dia sudah duduk saja beberapa lagu saja.
Karena tipikal ibu saya itu bukan tipikal yang bawa-bawa ular begitu. Emang ada ya? Ada yang biduan bawa-bawa ular yang sambil joget gini kan. Iya. Ada Mbak. Ada yang sampai meninggal dia karena di. Oh iya ada tuh ada ceritanya. Kan? Nah ibu saya bukan yang kayak begitu. Bawa apa? Buaya dia apa? Iya. Nah dia tuh alhamdulillah menurut saya sendiri suaranya bagus. Menurut saya bagus. Jadi dia tidak perlu goyangan yang ini, cukup fokus ke suaranya saja. Nah biasanya di biduannya ibu saya itu ada yang suaranya bagus, jogetnya biasa saja. Ada juga yang suaranya biasa, makanya jogetnya yang bagus. Kayak wah keliling lagi dia, naik rijing, lompat, begitu. Naik rijing ya? Ada ya atraksi begitu. Iya banyak. Ada biduannya ibu saya namanya Ella. Dia itu kalau sudah make up cantik sekali. Tapi kalau pagi suka membantu angkat-angkat kelapa. Memang bencong. Iya. Angkat kelapa, yang kelapa diparut di pabrik, pagi-pagi dia kerja begitu. Malam-malam dia make up cantik dia. Iya, tapi tetap bau kelapa. Nah, dia itu kadang suka menghibur anak-anak kecil. Kalau anak-anak sudah ngumpul nih, tiba-tiba dia split begitu ketak gitu. Terus dikasih gestur komedi kayak mukanya sedih, anak-anak ketawa gitu. Saya di bawah panggung, lihat biji lagi saya. Karena begitu. Dan dia kadang pakai rok begitu juga, cuman ada leggingnya. Emang unik ya. Iya begitu lah. Keluarga, orang tua, teman-teman, adik gitu. Oke. Tapi berarti lo dari kecil lebih dekat sama nyokap ya dibanding bokap? Iya betul. Karena orang tua kan pisah pada saat SMP itu pisah. Jadi saya ikut sama ibu. Adik saya perempuan yang ikut sama bapak. Jadi kurang inilah dekat, kurang akrab. Pada saat dia sakit baru saya kayaknya saya harus pulang nih. Pertama kali tuh saya pulang. Oh, pertama kali pulang setelah bokap sakit. Karena kan pada saat orang tua pisah, rumahnya saya tinggal sama keluarga waktu masih utuh itu. Saya tidak tinggali. Saya ikut sama nenek saya. Begitu. Akhirnya pulang. Itu pertama kalinya tuh. Agak lumayan terasa berat sih pada saat orang tua cerai itu. Saya sampai malu gitu. Kayak kenapa mesti keluarga saya ini yang mengalami hal yang seperti ini? Kenapa orang tua saya? Sementara di situ tuh masih kecil ya, jadinya suka membanding-bandingkan Mbak Tiara. Misal anak yang lain nih, saya di sekolah udah diantar sama bapaknya sama ibunya, dana begitu kan. Mungkin ibunya juga pergi kerja. Nah saya tuh kayak melihat kayak enak ya berarti itu. Padahal sebenarnya tidak juga kan. Ada juga orang tuanya utuh tapi bapak ibunya tidak ngobrol. Bisa saja kan. Jadi kayak, tapi waktu itu perasaannya betul-betul orang yang paling hina saya merasanya ya, kayak malu saya. SMP. Makanya kalau misalkan ada orang teman nih mau kerja kelompok di rumah, malu saya. Karena kayak biasa kan dia tanya, "Bapak tuh di mana, Bapak?" Jadi saya kadang alasan, rumahnya Arif nih, ayo kita bikin kerja kelompok. Saya bilang, enggak, rumah saya dipakai seminar. Jangan. Percaya tuh. Percaya dia. Iya. Dia bilang, berbohong lagi. Iya, kayak selalu menghindar begitu Mbak Tiara. Jadi sosok mengerikan juga. Saya tuh kadang takut juga, ternyata tuh dampak dari perceraian adalah ke anak. Walaupun yang bermasalah ini dua orang ini nih, dia tidak pikir tuh anaknya bagaimana. Papa mama saya juga. Oh iya, respect. Terus dulu, mantap. Iya. Apa itu pernikahan yang bahagia? Apa itu? Nggak perlu kita. Berarti suka ini dong ya, nangis tengah malam gitu. Nangis tengah malam itu ya. Bukan jendela. Ada tayangan Keluarga Cemara, harta yang paling berharga. Tidak ada.
Harta paling berharga uang. Iya, segala gitu. Tapi orang tua masih lengkap ya? Masih lengkap. Oh, alhamdulillah. Berarti belum yatim pride. Belum ya. Belum bisa tos ya. Iya, jangan dulu. Iya. Walaupun asik sih kalau. Tidak. Iya. Tapi tadi lu bilang nggak dekat sama ayah, tapi stand up show namanya Teta. Iya. Itu kenapa? Karena itu Mbak, ya saya menceritakan soal pengalaman saya yang tadi saya ceritakan itu waktu masih kecil. Bapak saya kan cara mengasuhnya berbeda tuh. Kadang kalau dipikir ini sebenarnya bahaya untuk anak nih. Tapi dia santai aja begitu, lebih ke lego begitu, slow orangnya. Misal saya ikut naik mobil begitu, naik mobil pick up yang ada sound apa, saya itu ditaruh di atas begitu. Sementara saya ke anak saya Sabit ini lebih banyak takutnya. Dan kehidupannya Sabit menurut saya terlalu jauh berbeda lah dengan saya dulunya. Nah, itu yang saya bahas di Teta. Jadi komparasi begitu. Menarik, nanti digital downloadnya nonton ya. Bagus, masuk ani. Alhamdulillah, rewind mantap. Ada di comika.id. Berapa? Belum ada. aduh, saya minum dulu ya. Iya, tersedak. Tapi pada saat ayah sakit, jadi lebih dekat kah? Mencoba mendekatkan diri tapi susah karena sudah tidak akrab. Jadinya apa ya, canggung begitu, sakit nih. Obrolannya itu terus. Iya, obrolannya itu terus. Obrolannya itu ini lagi ya kan. Akrab tidak sama bapak. Itulah kan. Iya, kadang pulang kerja kadang ditanya, tadi hujan nggak? Saya bilang iya. Besok begitu lagi, hujan nggak tadi? Nggak. Itu terus tuh. Kayak sekali-sekali tadi panas gak gitu bisa. Saya sudah senang tuh dia rubah itu tuh. Saya sudah ini nih beda nih pembicaraan nih, walaupun tetap premis utamanya hujan ya. Cuaca ya. Itu tuh selalu duduk berdua. Sudah tidak, dan waktu itu tuh bapak saya sudah stroke. Jadi kadang sudah berpengaruh ke ingatannya dia. Kadang saya mencoba tuh, karena saya tanya istri saya waktu itu ya, masih jadi pacar, saya bilang bagaimana sih corak akrab sama bapak tuh bagaimana? Saya korek. Nah, ngobrol aja, kenangan-kenangan dulu. Dia bilang begitu, kenangan-kenangan dulu. Oh boleh tuh, saya bilang duduk sama-sama nih. Dulu kan saya pernah dibelikan bola, dikasih surprise Mbak Tiara. Jadi saya dibelikan bola di kamar, dia taruh di atas lemari. Saya disuruh masuk, tapi kebetulan pada saat saya pulang sekolah, saya tidak langsung masuk kamar, nonton dulu. Terus dia mulai, kau ndak mau ganti baju dulu? Kau ndak mau masuk dulu ganti baju? Masuk, dia taruhnya di atas lemari aja, saya tidak lihat. Jadi dia kayak, ini apa ya? Ini apa? Oh bola, iya dari tadi. Itu tuh. Nah, menurut saya itu agak sedikit membekas lah. Sangat membekas waktu itu. Nah, saya ingatkan, ayo ceritakan memori dulu, kenangan dulu sama-sama saya. Pak, masih ingat tidak waktu dibelikan saya bola? Terus karena dia sudah sakit stroke, ingatannya sudah tidak kuat kan, bola. Yang mana ya? Wah, yang itu yang kita taruh di atas lemari itu. Oh, dia ingat nih saya. Oh, di atas lemari, iya. Waktu kapan dia bilang? Saya bilang susah ini. Jadi itu terus obrolannya. Saya kadang sedih juga di situ Mbak Tiar, kayak aduh, berarti dia sudah lupa nih. Padahal saya masih ingat loh itu. Dia sudah lupa. Itu kayak pukulan juga, kayak sedihnya ini. Kok dia kenangan kita yang dulu kita ingat sama-sama tuh kau sudah lupa ternyata gara-gara sakitmu ini Pak, gitu tuh. Jadi tidak akrab gitu. Sedih. Terus saya tanya lagi, apalagi ininya, saya tanya pacar saya kan, apalagi tidak, ini makan sama-sama. Nah, makan sama-sama nih, udah makan masing-masing. Makan mau ngobrol juga tidak enak. Jadi itu tuh yang paling apa ya istilahnya, tidak akrab, tapi saya mencoba untuk memanfaatkan momen-momen itu dengan mengurus dia pada saat itu. Dan bahkan saya sering terlambat kerja waktu itu Mbak, di Aceh itu. Sering sekali dimarahi. Di mana? Dimarahi.
dimarahi itu. Kalau bahasa Makassar dimarahi itu dimarahi ya. Kalau di sini apa sih? Dimarahi ya? Iya benar. Cuman saya dimarahi langsung ya. Maaf. Bos saya tuh bilang, "Kau tuh Berata kenapa selalu telat sih?" Oh, ini manajer. Iya, manajer. Iya. Jadi dia orang Jawa kan. "Selalu telat sih kamu. Kamu tuh mau kerja nggak sih gini-gini?" Saya bilang, "Mohon maaf Ibu, saya mau sekali untuk berangkat tepat waktu. Cuman saya harus menunggu bapak saya berak dulu. Karena pagi-pagi dia harus berak dulu. Saya tidak mau melibatkan atau apa sih namanya, kayak disusai begitu keluarga saya yang ada sih adiknya dia, tante saya, tapi saya tidak mau. Karena kalau dia berak harus dipegang, harus saya yang cebok segala macam. Nah kalau dia setelah berak itu baru saya berangkat. Jadi kadang saya Mbak Tiara sudah pakai baju nih, pakai baju, dia belum berak lagi dia nih. Sudah mau Pak, bentar lagi nak. Nah saya sempat emosi tuh Mbak. Saya udah apa istilahnya tuh, antar dia ke toilet terus lama kan. Saya waktu itu harus cepat datang. Saya bilang, "Ayo udah Pak, saya sudah terlambat ini Pak, bisa agak cepat tidak?" Saya emosi begitu kan. Dia bilang, dia berhenti terus dia diam. Dia bilang, "Kalau saya bisa cepat saya cepat." Nah anjir, saya langsung aduh salah lagi saya ini. Kalau saya bisa secepat ya saya tidak mungkin begini. Saya bilang, "Oke bosku, aman, saya suka kau aja." Santai aja, slow. Jadi itu tuh yang bikin saya kadang terlambat. Habis itu bos saya bilang, "Lah Berata kenapa nggak bilang?" Wah, kalau saya bilang saya terlalu ini kali. Itu tuh yang apa ya istilahnya, saya tidak mau menceritakan itu, tapi itu mendesak untuk saya ceritakan biar itu menjadi alasan saya juga. Bukan alasan sih, memang itu yang terjadi. Saya tidak mau kayak itu menjadi alasan saya bilang, "Oh maaf saya terlambat ya hari ini karena bapak saya belum berak lagi." Saya tidak mau orang kantor pikirnya bapaknya dia udah berak belum ini. Saya tidak mau tuh. Pas 1 bulan baru ditanyain tuh, "Kenapa kau selalu terlambat ini di sebulan ini?" gitu. Baru saya jelaskan. Gitu sih Mbak. Minum dulu. Tapi waktu awal-awal datang ke rumah bokap, setelah sekian lama lo nemuin satu gambar yang lo gambar dulu ya? Oh iya betul. Itu gambar tuh saya kan bukan jago ya, bisa lah sketsa muka segala macam. Cari-cari penghasilan tambahan begitu Mbak. Saya buka jasa gambar karikatur. Nah saya jarang ketemu bapak kan, jadi saya kadang tidak ada uang begitu kan. Gambar-gambar karikatur begini. Adik saya selalu minta. Bukan, ada Ayu namanya, perempuan. "Tolong gambarkan, nih fotomu, gambar sendiri dirimu." Saya bilang, "Untuk apa?" Jadi muka saya gambar sendiri, mirip apa tidak terserah lah. Beberapa gambar tuh saya gambar muka saya lagi apa begitu. Nah terus saya kasih dia. Saya dikasih uang dari adik saya ini karena Ayu kan ikut sama bapak. Saya dikasih uang beberapa tuh. Saya bilang, lumayan ini kan. Mau orderan lagi tidak foto saya gambar sendiri nih. Oke siap. Jadi ada 3 lembar begitu gambar. Nah itu tuh berlangsung karena dia masih sehat waktu itu. Nah beberapa tahun setelah itu pas dia sakit, nah saya memutuskan untuk pulang tuh. Pulang pertama kali masuk lagi ke rumah yang dulu saya kecil. Wah itu berbeda, kayak kau pulang, kau datang ke sekolahmu Mbak Tiara waktu SD. Terasa kau sudah tinggi sekali kan. Oh ternyata sependek ini dulu ini ya. Nah begitu tuh perasaan saya pas masuk. Di ruang tamu tuh itu gambar karikatur saya ditempel semua tuh, kayak oh ini nih dia order waktu itu ya. Saya berpikir itu langsung kayak harusnya saya naikin harganya. Iya sumpah itu membuat saya terharu sekali sih. Nangis kayak gak waktu itu? Nangis itu. Tapi nangis tau gak yang kayak disembunyi kayak kita melihat ke atas gitu, itu apa itu di atas pesawat. Itu dia pasang-pasang pakai bingkai. Saya ingat kayaknya di bingkainya murah tuh kayaknya, dia beli di tempat fotokopi waktu itu kayaknya ya. Itu dia pasang di atas, dia tempel. Oh ini nih gambar saya.
Saya tidak tegur juga. Kalau saya akrab langsung tiba-tiba dipasang nih Pak. Tapi saya itu tidak akrab waktu itu. Gengsi juga. Gengsi juga. Tapi sebelum bokap meninggal, apa waktu itu sudah jadi stand up kan ya? Udah stand up. Udah stand up waktu itu. Udah mulai, iya baru-baru kenal stand up, dan waktu itu udah ikut street comedy. Iya di Jakarta. Jadi setelah dari Jakarta itu kan kayak lomba begitu Mbak, juara 2. Pulang lagi lumayan udah ada job-job gitu. Udah. Berarti bokap nyokap setuju. Itu alhamdulillahnya ya. Dia setuju saja Mbak Tiara. Karena mungkin dia lahir dari, maksudnya pekerjaannya dia seniman juga kan. Jadi enggak apa-apa, kau mau kerja apapun terserah. Tidak ada yang dia bilang ini kau harus jadi ini, kau harus jadi ini. Tidak. Karena dia juga tidak jadi apa-apa kan. Iya, bahkan tuh orang tua saya, maaf ini saya cerita sedikit ya. Orang tua saya tuh kasih nama saya aja bukan dari mereka berdua. Oh ya? Arif Suryadi Brata nama saya itu. Itu diberikan dari om saya. Kakak kakak ipar lah begitu kan. Saya bilang kenapa? Iya yang kasih tuh yang tinggal di Bekasi, yang saya tinggal pertama kali di Jakarta tuh om saya. Terus saya bilang kenapa bukan ibu atau bapak yang kasih nama saya? Saya kan sempat ngobrol-ngobrol tuh. Iya karena dia yang kasih nak. Iya maksudnya ibu itu punya hak juga untuk jangan, ini saya punya juga kok nama. Saya aja waktu istri saya masih berapa bulan tuh, saya mau ada ininya dong nama ini gitu. Dia tidak. Mungkin dia punya nama sendiri juga, Jason kali ya. Tapi kayak tidak cocok pas anaknya lahir, enggak cocok Jason ya. Terus om saya bilang Arif Suryadi Brata. Ini cocok nih. Bagaimana? Bapak saya bilang gimana? Ya udah itu aja. mungkin ya. Karena tidak yakin juga maksudnya. Ini anakmu, kenapa orang lain yang kasih nama? Jason. Harusnya saya dipanggil Jess tuh kan. Jess sini mandi dulu Jess. Tapi enggak jadi deh. Tapi kurang cocok sih. Itulah makanya kurang cocok. Mungkin dia pernah Jason aja nih, atau Steven apa ya gitu. Pas lahir bukan, kayaknya lebih Arif aja nih. Arif. Gitu tuh. Dan ada saya sempat ngobrol juga Mbak. Dulu pada saat lahir itu saya bilang lahirnya bagaimana? Oh normal segala macam. Tapi ngidamnya saya itu nak dulu. Saya bilang ngidam apa? Suka bakso kah? Atau buah-buahan, mangga? Terus ibu saya bilang, saya dulu ngidamnya suka makan sabun Gif. Sabun. Batang kan? Batang. Terus kenapa makan sabun? Ya saya suka cium wanginya. Ya kan sebatas cium saja, nggak usah sampai di ini. Terus dia bilang saya tidak bisa menahan rasa senangnya itu ketika belum masuk ke tenggorokan saya. Jadi dia kalau tiap belanja bulanan, saat sabun ditaruh di kamar mandi, satu di dekat kamar tidur. Di tempat tidur dipakai sarapan apa ya? Ya udah deh give aja. Ini beneran. Sumpah saya tidak mengarang. Saya tadi teleponan di jalan sama tadi. Saya kan bingung. Ini menceritakan dari awal kita lahir gini. Saya tanya ibu saya tuh. Saya baru tahu fakta ini. Oh iya serius Bu. Ini baru nih. Saya baru tahu. Serius Bu. Serius nak. Saya suka cium Gif warna biru ya, dia bilang. Biru apa hijau? Biru apa hijau itu Adi? Hijau. Dia bilang hijau. Yang hijau nak. Oh iya. Maksudnya itu tidak keracunan. Nah dia bilang. Nah itu saya enggak tahu tuh karena saya pingsan waktu itu. Ya itu keracunan itu nama. Enggak tahu, katanya biar terasa sedikit saja di tenggorokan. Hasil itu tuh. Sabun Gif adalah. Iya, makanya saya bilang ini kan biasanya ngidam adalah kemauan dari bayinya. Iya, berarti dari kecil saya sudah kurang ajar sama ibu. Sudah kurang ajar ya. Harusnya mangga aja Bu, suruh bapak ambil mangga tengah malam, tapi nah itu kan sudah jahat, tapi ya enggak apa-apa makanan. Saya tiba-tiba bos sabun Gif enak kali. Tiba-tiba tidak karang. Terus saya tanya jangan bercanda Bu. Saya bilangnya bercanda Bu. Dia bilang saya tidak bercanda, serius ini sabun saya makan. Dia suka gigit.
Gitu tuh. Iya. Coba tanya-tanya deh ibunya, suka makan apa dah? Suka apa gitu? Apakah mixue atau patung-patung mixue atau? Tadi pas telepon ibu ada lagi nggak? Dia bilang apa ya? Bidan yang melahirkan saya itu sama yang melahirkan dia. Oh wow. Nenek saya. Iya. Dia bilang bukan dokter. Dia bilang bidan. Oh tapi bukan dokter bersalin begitu ya? Ya bidan juga dokter dia bilang. Oh iya sih, iya betul. Bidan senior, bidan senior. Itu yang melahirkan. Namanya Supriyanti. Supriyanti gitu. Supriyanti dia. Adi tahu tadi karena saya ngobrol speaker kan, loudspeaker begitu. Terus dia bilang selain sabun dia suka makan congkili. Congkili itu jambu putih. Pernah makan tidak jambu putih yang air? Nah itu merah kan? Ini warna putihnya. Dia agak besar, Mbak Tiara. Congkili. Langsat juga dia suka makan. Saya bilang oh wajar dong. Dia bilang iya langsat 1 kilo saya habisi sendiri. Langsat itu? Langsat itu duku ya? Oh 1 kilo. 1 kilo dia. Saya bilang bukan ngidam kayaknya ya, memang lapar ya. Ya itu tuh yang tadi saya dapat info-infonya. Jadi oh iya makasih Bu. Terus dia bilang ini untuk apa? Ya ngobrol aja kita ngobrol. Dia tidak tahu ini tayang kesini. Dia tidak tahu ini dia tayang. Kalau ibu menonton? Kalau dia menonton sih mungkin dia sedih. Dia bilang harusnya give biru nah. Iya. Dia jarang nonton YouTube sih. Dia suka Facebook. Facebook. Karena di Facebook random kan ada sinetron India, sinetron apa. Bahkan batok-batok Mio juga banyak kan di Facebook. Batok-batok Vario. Marketplace kan iya, dia sukanya itu. Kalau YouTube tidak simbat ya. Oke, kita beralih ke pekerjaan. Ya, pekerjaan pertama seorang Arif Brata itu apa sih sebelum memulai stand up comedy? Pekerjaan yang tadi kan ada S1R tuh. Yang pertama kali? Oh, yang pertama kali pernah jadi telco itu. Oh, pertama kali di hidup saya. Tunggu, saya ingat. Selain saya karikatur, saya marketing perumahan. Iya, serius. Di Makassar. Itu gimana ceritanya? Marketing perumahan tuh teman saya yang dibilang ada lowongan nih. Dia bilang kau ada kemeja putih kah? Ada dong. Ya udah bawa saja ijazahmu. Ditanya-tanya interview. Oh ini kita marketing gini-gini. Oh iya. Sudah tuh menjual beberapa unit properti. Waktu itu saya berhasil menjual 1 di daerah Tanjung, di daerah Makassar tuh. Tapi bingungnya karena ternyata agensinya ini adalah bukan yang developernya juga. Jadi developer ini mempercayakan agensi atau marketing untuk coba kau jualkan. Jadi kami cuman menjual dari gambar brosur. Misalnya ketemu saya di mall, mau perumahan nggak Pak? Dia bilang salah caramu itu kalau begitu. Ngobrol dulu kayak basa-basi dulu. Oh ya siap. Maaf. Ini siapa tahu Bapak berminat. Nah ada satu yang langsung panggil saya sini dek. Di mana daerahnya? Oh di sini nih. Bahkan padahal saya belum ke sana. Di mana daerahnya? Oh ini di Tanjung ini bagus sekali nih pembangunannya di sana. Yang di jalan jembatan itu loh. Saya bilang itu loh padahal saya tidak pernah ke sana. Yang itu loh. Oh yang ini dekat rumah saya ini. Nah di situ bagus tuh karena kan jalanannya bagus, terus tidak jauh juga dari jembatan. Terus dia bilang mertua saya di situ tinggalnya. Jadi saya tahu jalanannya memang belum bagus, sama agak jauh dari jembatan. Terus saya bilang, oh iya, oh iya kah? Tapi habis itu karena mungkin dia lihat saya tolol ya. Dia lihat saya tolol akhirnya ya ngobrol biasa aja gitu. Jadi tidak akrab akhirnya coba lihat, ayo kita kalau mau cek lokasi. Pertama kali saya cek lokasi sama dia. Iya. Terus akhirnya dia memutuskan untuk beli itu dan karena dia memutuskan karena rumah mertuanya dekat situ. Oh di sini aja deh. Kapan kalau mau di DP kapan? Saya gemetar itu. Ini sumpah Mbak mau di DP. Saya kayak, tunggu sebentar. Sudah saya telepon bos. Bagaimana nih? Dagu saya di atas. Bos ada yang mau nih. Bosku baru
Padahal saya baru berapa bulan itu. Fee-nya lumayan tuh Mbak. Ada kayaknya 7 juta. Dari berapa persen dari DP? 7 juta tuh. Di cash, kasih cash, saya dikasih 7 juta itu. Saya foto, saya upload di Facebook kalau enggak salah itu. 7 juta? Iya begini saya kasih saya begini uang bang. Alhamdulillah begitu. Ada fotonya nggak? Ah itu saya belum tahu apakah masih ada apa tidak. Harusnya bisa tuh FYP tuh yang begitu. Iya kan? Kayak Arif Brata menjual. Menjadi marketing perumahan. Iya. Atau foto dari awal ya, misalnya deal di na 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 na. FYP itu yang di slide. Hari pertama saya ketemu gitu. FYP itu yang begitu tuh FYP itu. Oke. Tapi setelah dari situ ke S Hardware. Iya, ke S1 ya. Iya, setelah dari situ tuh. Karena saya tidak lanjut perpanjangan kontraknya. Habis itu saya diterima setelah wawancara. Masuk dari situ. 5 tahun saya. Lama juga ya. Sama Adi itu. 5 tahun. Di situ pertama kali ketemu Adi juga. Pertama kali ketemu di situ tuh. Karena biasanya kan karyawannya sudah ada yang sudah menikah. Nah, saya lihat tuh ada di sudut. Oh, siapa ini yang keriting-keriting nih? Dia masih muda juga kan. Udah tuh istilahnya baku bawa saya. Apa sih baku bawa ini? Kayak berteman lah. Karena pulang kerja kan daerah rumah sama. Itu tuh 5 tahun kerja saya keluar dia masih di situ kerjanya. Dulu emang kayak gitu, berantem mukul-mukul. Oh tidak Mbak, tidak dong. Suka kalau mukul-mukulnya kan baru sekarang itu. Itu pun juga kardus itu Mbak. Kardus terus itu tuh saya sampai sekarang alhamdulillahnya karena TikTok tidak melihat itu adalah kekerasan. Iya kan beberapa tuh kayak TikTok nih kita live terus menggunting Indomie. Itu tuh langsung ada peringatan kekerasan apa segala macam. Nah ini saya dari awal begini-begini tidak dilihat ini kekerasan. Iya mudah-mudahan tidak ya TikTok. Pokoknya itu cuman komedi TikToknya. Tapi emang chemistry lo sama Adi dari dulu seperti itu? Maksudnya emang deket? Oh iya emang sudah dekat. Bahkan kami tuh sudah berniat untuk keluar dari kantor kami dan memulai bisnis sama-sama waktu itu. Bisnis waktu itu setelah filmnya Filosofi Kopi itu kopi shop menjamur tuh. Di Makassar juga? Iya di Makassar juga. Nah anak-anak mudanya kan biasanya setelah nonton itu mau langsung tiba-tiba jadi barista, mau tiba-tiba pakai celemek begitu kan. Mau tiba-tiba kopi adalah jiwa. Itu mau yang begitu-begitu. Nah kami tuh memutuskan begitu juga. Ayo nih kita bikin usaha juga nih. Carilah kita lokasi Mbak di Petarani waktu itu jalan di Makassar. Lihat kanan kiri di mana kira-kira ruko kosong nih atau lahan kosong kita bisa nih. Dia bawa motor, saya juga dibonceng. Lihat kanan kiri ada trotoar di tengah. Dihantam pak, jatuh kita. Motor Mio-nya yang tadinya begini dia. Jadi tegak begini. Motor Mio-nya terus kita jatuh, ketawa kayak aduh kenapa kau tabrak? Saya tidak tahu ada trotoar. Nah setelah kita tabrak itu baru dipasangi sama polisi ini spotlight yang stiker yang tinggi itu. Itu jatuh kayak aduh kau tidak apa-apa. Habis dari situ yang biasanya saya nongkrong di rumahnya Adi, saya menghindar berapa bulan. Karena saya tidak sanggup membiayai motornya dia. Tidak sanggup saya. Saya malu sama mamanya. Jadi gak jadi nyari. Iya. Gak jadi nyari. Udah ditempatin sama Mixue kayaknya. Sekarang sudah Mixue mengambil itu. Kayaknya Mixue pas cari itu tabrak trotoar juga sih. Harusnya. Tapi tidak menabrak, dia kan dia ada sayap langsung dia bisa terbang. Kita ngomong Mixue kali ya? Iya ya. Gimana? Apanya? Bintang itu. Bintang apanya? Yang Mixue tahu nggak? Yang diupdate Coki. Oh itu apa sih namanya itu? Konspirasi ya? Iya. Saya mau bilang kolaborasi tapi salah. Konspirasi. Saya tidak percaya sih. Coki itu ini terlalu banyak ininya.
banyak teori-teorinya yang kadang kalau kita nonton lama tuh kayak kita terhipnotis. Oh betul juga ini orang. Astagfirullah. Begitu tuh. Kadang tuh. Teman-teman komika juga kadang ini cowok ini. Kita mau marah tapi kadang ada benarnya juga. Tapi kau salah tapi begitulah. Kalau teori soal yang Lia Eden saya percaya. Mixue ada kan logonya dia. Oh tidak ada di Twitter tuh dia. Dia bilang orang-orang logonya itu kayak apa Lia Eden begitu. Cuman jokes aja. Karena dia pakai tongkat juga kan. Tapi lumayan juga Mixue itu ya, karena kita ngobrol begini nih. Kita promokan dia lagi kan ya. Tapi susah sih lucu ya. Iya. Ada tuh konten yang FYP itu. Hari yang cerah. Saya rasa aman di sini dari Mixue. Nani? Mixue? Itu FYP tuh. Oke, kita nggak ngomongin Mixue. Iya tidak. Nanti kita cut aja. Iya biar nggak promo. Iya benar. Tapi tidak apa-apa sih lucu. Nah ini saya mau tanyakan, maaf ini kita bahas tadi. Itu Mixue atau Mixu sih? Atau Mixiu? Oh jangan karena saya Cina kamu nanya saya. Oh serius? Nah saya bertanya ini dari lubuk hati yang paling dalam. Aduh, masa Cici nggak tahu sih? Oke, ngomongin stand up comedy. Ya. Pertama kali lo stand up comedy itu katanya karena terinspirasi Raditya Dika. Iya betul, nonton YouTube. Hampir semua tuh terinspirasi sama Radit karena terakhir Coki kesini dia juga bilang karena Radit. Karena YouTube-nya dia memang meledak pada saat itu Mbak. Dan menginspirasi banyak orang yang tadinya berharap ayo kita bikin grup lawak biar kita bisa melawak. Ternyata melihat orang satu ini bisa melawak dengan lucu. Oh bisa ternyata ya. Orang-orang yang ya tidak perlu try to be funny kayak memakai baju apa. Kan ya saya juga besar dengan nonton Ngelaba apa begitu OVJ begitu kan. Wis lucunya kali ya. Tapi melucu tuh harus pakai properti mungkin begini. Nah nonton dia kok bisa lucu nih cuman ngobrol aja. Nah, mungkin ya teman-teman komik juga pasti terinspirasi dari situ. Karena saya kenal stand up comedy tuh betul-betul dari dia. Bukan ternyata di luar negeri sudah ada ini saya tidak tahu Pak. Iya. Yang saya tahu luar negeri itu ya luar negeri saja. Saya tidak tahu ada stand up. Oh ternyata banyak dan baru dia nonton dari situ. Iya terinspirasinya dari Bang Radit. Terima kasih Bang Radit ya Dika. Dan sebenarnya kita kan kadang fokusnya sama Bang Radit nih. Terinspirasinya dari Bang Radit. Padahal ada beberapa founder lagi tuh yang stand up di situ. Bahkan menurut saya yang paling penting adalah Ko Ernest yang katanya mendokumentasikan acara itu dan menguploadnya di YouTube. Jadi mantap kok. Bos saya nih dicek toko sebelah. Telko. Mbak pernah telko juga. Gokil, pernah telko juga kan. Pegang-pegang kursi bakso. Kipas. Tapi kipas manual atau yang sudah dipencet begitu? Waktu itu yang ini. Oh, yang begini. Kadang pakai kertas. Oh iya. Nah, ini yang buat teman-teman yang belum tahu, kita tuh bukan karena dia derajatnya lebih tinggi, cuman kita menjaga make upnya dia kan. Iya, jangan nih karena biar continuity, keringatnya jangan sampai ini, bajunya jangan sampai kotor. Itu tuh. Iya. Tapi memang dia adalah raja sih. Iya kan? Mau apa lagi ini? Mau minum apa? Aman. Make dia aja. Enggak aman dong. Iya. Waktu itu gimana pengalaman pertama jadi talent koordinator di Cek Toko Sebelah? Itu karena Ko Ernest juga kan? Karena Ko Ernest tuh. Pekerjaan pertama juga di Jakarta? Iya betul. Merantaunya di Jakarta itu terus minta sama Ko Ernest, kalau ada kerjaan dikasih, datang aja Rip sini di PH-nya ini lokasinya ini. Waktu itu sudah tektokan sama Teh Juan waktu itu. Datang saya, ada Ko Ernest di situ. Dia bilang, "Lah Rip nggak usah pakai kemeja rapi." Pakai kemeja rapi. Iya, kan pengalaman saya waktu jadi jual properti itu. Iya. Saya masih bawa brosur kalau saya enggak salah masih bawa brosur ini permandan dah. Nggak usah pakai kemeja Rip. Saya bilang, bukan kerja ini istilahnya dalam hati saya. Buka kaos. Iya, nanti ada talent di sini reading. Tungguin aja di sini.
talent datang, Dion Wiyoko, Adi Nia Wirasti. Saya duduk, ini yang saya nonton dulu nih. Nonton, dia reading. Begini santai kerjaan ini. Habis itu bos saya bilang, ambilin aku dong di dalam. Oke, siap. Duduk lagi. Enak ini begini kerja ya. Begini terus saya sampai mati nih. Begini aja saya ini baru tuh setelah reading ada prosesnya namanya Reiki. Setelah Reiki habis itu langsung kita ke lokasi. Lokasi pertama kuburan. Wis mantap ini. Kuburan atau apa gitu scene-nya. Datang, panas. Dikasih kursi bakso aku ada tulis namanya oke. Ya, tulis namanya kan Dion Wiyoko kasih payung. Maksudnya gimana nih? Ya kau kerja. Nggak, di kantor tadi kita duduk. Nah ini ternyata kita harus payungi apa kan segala macam. Ada talent juga yang harus pakai handuk dingin atau handuk panas gitu. Mukanya diginin. Begitu ya. Ya saya harus tinting termos handuknya itu tuh. Payung di sini pokoknya ribet saya. Begini saya ini. Waktu itu dia kok dapat penghargaan kan di cek toko sebelah. Iya. Karena saya itu. Kalau payung miring dikit enggak dapat ya. Ya juga ya. Iya. Saya jadi telco. Marsha Timothy. Dapat kan? Itulah karena payung dirimu karena payung dirimu itu. Apalagi film ini apa dulu? Filmnya Marlina. Panasnya Sumba. Tapi ke Sumba enggak? Oh iya karena anak baru. Telco baru tidak usah ke Sumba. Sini aja kamu. Iya. Berkat kita berarti. Makanya kalau setelah film tuh muncul nama-nama kita tungguin kan. Wah itu Telco Adi Prata. Padahal orang di bioskop sudah atur popcorn. Sudah tidak dilihat kita itu. Bahkan tuh kadang berpikir saya banyaknya ternyata profesi dari film-film itu yang kita lihat yang dapatkan kadang pemeran utama, pemeran membantu, pemeran pendatang baru terbaik ini, sutradara, penulis. Orang lokasi ndak pernah dapat dia. Iya kan? Orang lokasi terbaik, telco terbaik, sound terbaik. Ini harus pakai koyo di sini nih. Orang lokasi musuhnya apa? Orang sekitar. Misal kita syuting di sini, dia harus jaga di sini, enggak boleh ada motor lewat. Musuhnya pasti orang-orang di situ. Yang tiba-tiba dia, Pak jangan lewat dulu. Jangan lewat apa rumah saya di situ. Jadi ini lagi begitu tuh itu. Harus dapat penghargaan itu begitu. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 3 jam 4. Iya, kan? pulang jam berapa? Jam 3 jam 4. Segitu terus gitu. Tidur kita 1 jam. Iya. Bahkan seru sih ya. Seru itu karena pasti ada yang latah. Iya kan? Orang make up tuh. Ayam kantor ayam. Gitu-gitu kan. Kita kalau lagi break kita main-mainin dia. Gitu-gitu tuh. Pasti lucu tuh orang make up tuh. Saya pernah tuh Mbak. Udah capek sekali ini kerja segala macam saya sudah payungi ini ya, dan waktu itu komika banyak jadi saya harus handle beberapa komika. Terus habis itu capek saya, maksudnya ya mau saya luruskan punggung saya nih Mbak Tiara kan, saya duduk terus saya tidur begitu. Bos saya lewat langsung, Arif nggak kerja? Ya, nggak, maksud saya tadi sudah. Iya betul saya tidur. Nggak bisa lagi saya menjelaskan itu. Saya ingat sekali itu. Pada saat jadi telco kayak gue bakal gini terus deh. Apa gimana? Pernah ya. Begini terus nih. Ini filmnya PH-nya enak nih. Kok Ernest on time, pulangnya juga enak. Bagaimana kalau PH lain ya? Berpikiran ke situ terus. Ya sampai kapan ya saya? Terus saya lihat orang art yang sudah tua. Terus saya bilang, dia santai-santai aja dengan kerjaannya dia. Maksudnya menikmati gitu. Tapi saya bilang, kayaknya saya belum nih kayaknya di sini nih. Jadi pada saat kerja itu saya dikenal sama beberapa kru film, terus diajak main film satu scene. Di filmnya apa itu ya? Trinity Nekat Traveler. Saya jadi supirnya Maudy Ayunda. Bayangkan dari payungnya Dion Wiyoko nih, saya satu mobil sama Maudy Ayunda, ku bahagia.
Ketelah. Kecium gak pas nyetir? Ya. Harumnya. Wis. Dia kalau di atas mobil begini terus radarku. Perahu kertas. Enggak. Baik orangnya dia, pintar lagi kan. Nah itu saya agak nervous begitu, gugup. Saya bilang Mbak Maudi, iya Arif. Saya bilang Mbak Maudi, ya. Udah dong Arif. Ya ngobrol setelah syuting, ngobrol terus dia itu sekolahnya bagus begitu kan. Jadi saya agak kagum juga begitu. Suatu saat anak saya sekolahkan juga seperti Maudi Ayunda. Iya, kalau bisa istrinya juga orang Korea enggak apa-apa. Berawal dari talent koordinator. Iya. Jadi talent. Oke. Susah sinyal. Main. Naked Traveler main. Satu-satu scene saja. Apa lagi, Pak? Layangan putus. Main kasihan. Alhamdulillah. Itu tuh lumayan beberapa ada dialog lah. Karena yang lain kan satu-satu scene. Kayak Stanley Marvel lah. Ya. Almarhum. Tapi bedanya dia punya film, saya tidak. Ada terus kan dia di film kan. Gitu tuh. Layangan putus ya main juga. Apa lagi coba? Sebutin dulu. Oh, harus buka Wikipedia mah. Sombong. Tidak. Apalagi apa namanya di ini juga, Mbak? Laundry Show. Film apa waktu itu Giselle sama Boy William. Yang main komika juga Mamat, Indra Jegel. Saya ada satu scene juga di situ. Apalagi ya? Spesialis iya, Kosasi, komunitas Sasusin. Tipis-tipis aja. Kadang yang begitu-begitu tuh, Mak. Misalkan kita sudah datang nih. Arif nih. Nah, udah baca belum ininya? Dialognya. Udah. Petugas 1. Nah, nggak ada karakternya kan biasa. Petugas 1, iya. Ya pokoknya Arif gimana lah, dilucuin lah. Tidak begitu sayang. Tidak kita datang ini lucu, tidak berat itu karena kita tuh kalau stand up bisa spontan lah langsung. Kalau di film kita harus tahu dulu ini scene pertama, sebelum scene ini apa moodnya kan. Setelah scene ini apa, oh tiba-tiba kita melucu dan di sini lagi sedih-sedih, bahaya juga kan. Jadi kadang tuh kita harus misalkan satu scene aja nih, tapi kita harus baca dari awal. Oh kita tahu ini sampai muncul karakter yang tidak penting ini, kita bisa menyesuaikan jadi tidak jomplang begitu. Jadi tetap satu skrip semua lo baca dari awal. Iya biasanya begitu. Cuman kalau sudah capek panjang. Dan menjadi stand up comedian irisan kerjaannya banyak sebenarnya, Mbak. Kadang jadi comedy consultant. Ada tuh kerjaannya. Jadi di film tuh ada yang namanya petugas yang menambah kelucuan di situ di skrip. Skrip penulis sudah nih lurus-lurus saja. Tapi yang isi-isi komedinya biasa di hire stand up comedian. Saya pernah dapat kerjaan itu, Mbak. Hitungannya saya tidak kerja. Di hire sama Bang Ari Kriting. Ari Kriting bilang, kau mau tidak kerja bantu-bantu saya nih? Ada series nih. Soal ini. Kau jadi comedy consultant. Saya belum pernah, Bang. Nggak apa-apa, belajar saja. Belajar. Oh siap. Excited saya kan. Nanti dijemput ya. Jadi dijemput dari orang produksinya, PH-nya. Kita jalan jam 4. Jam 4 jam 5 gitu. Nah saya sudah standby nih. Dari jam 2 tidak tidur sampai jam 3. Jam 3 setengah 4. Oh bisa nih saya tahan. Sudah mandi nih. Saya kasih lurus punggung lagi kan. Saya tidur saya sampai jam 6. Gak jadi? Tidak. Jadi supirnya di depan pagar terus dia menunggu. Mak saya bangun. Gimana nih? HP sudah banyak. Tuh. Keluar saya. Muka supirnya sudah begini. Udah kencang gitu kok. Ayo Pak. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa Pak. Udah dari jam berapa Pak? Dari jam 3. Wah, mati saya ini. Jalan saya. Kita jemput Bang Ari dulu ya. Dia bilang, "Aduh, dijemput Bang Ari Kriting nih." Saya ngomong apa ini? Terus habis itu, Bang Ari Kriting tidak usah dijemput katanya dia. Oh, aman berarti masih di rumahnya nih, aman. Sampai lokasi dia sudah makan pagi-pagi. Ternyata saya terlambat di situ dan itu membuat saya
Selalu mau kalau misalnya ada kerjaan saya selalu datang lebih awal. Dari tadi saya sudah dari jam berapa saya Mbak? Karena saya selalu membayangkan muka Bang Ari keriting. Sampai di situ, wah udah tuh, Bang Ari saya minta maaf saya terlambat. Tiba aman. Habis itu ketemu sama komik-komik banyak pemain ini. Arif baru pertama kerja sudah terlambat dia. Tadi kau bilang tidak apa-apa Bang. Tadi kau bilang tidak apa-apa Bang Ari. Habis itu kerja. Nah itu tuh saya baca skrip. Terus briefing. Bang ini bisa gak ditambahin gini. Gimana kalau ditambahin ini Bang lucunya. Saya menjelaskan dulu nih sama Bang Ari karena dia yang direct. Terus dia bilang enggak dulu Rip. Maksudnya makasih enggak usah. Maksudnya maksud dia itu enggak lucu. Tapi dia bilang enggak dulu Rip. Iya. Saya tidak kerja ini Bang. Saya tidak kerja ini. Saya enggak enak ini. Enggak apa-apa ini belajar ini yang begini. Saya tidak bisa terlalu kasih komedi saudara karena ini ada brand ini kita tidak boleh terlalu. Dia bilang oh siap. Habis itu dia bilang sama anak-anak, lihat tuh Arif tidak kerja dia. tetap salah terus saya. itu tuh menjadi apa ya? Ketakutan dan pengalaman yang paling berharga waktu itu kerja terlambat yang paling terlambat sekali. Yang sampai sekarang tuh saya biasanya spare waktu 1 jam dulu. Jadi saya sampai biar tidak ada ketakutan itu karena kan sepanjang kerja itu saya tidak fokus itu karena kenapa saya tidur tadi? Kenapa? Harusnya saya tidak kasih lurus punggung dulu. Langsung saya pakai sepatu keluar. Nah enak saya itu. Mohon maaf Bang Ari dan supir waktu itu. Setelah habis dari tadi itu itu pertama kali ya berarti jadi komedi? Iya pertama kali. Berarti get back to stand up comedy lagi? Ya. Terus ada Akademi FYP? Akademi FYP. Konten tolol. Kalau stand up comedy kan berdasarkan keresahan. Iya. Berarti Arif Brata resah dengan? Iya sebenarnya konten itu satir begitu sebenarnya. Awal-awal ya. Karena orang tuh viral dengan punya warna masing-masing. Kok begini bisa naik ya? Kok begini mandi lumpur bisa sebanyak ini ya ini. Jadi saya mengajarkan ke satu orang yang namanya Adi itu bagaimana cara FYP dengan mengikuti tren-tren yang viral ini. Yang menurut saya kenapa mesti ada yang begini-begini? Tapi ya begitulah. Satir-satir begitu satir. Tiba-tiba lumayan ramai karena orang kan sefrekuensi dengan jokes yang saya buat karena itu sudah lewat-lewat di TikTok. Ya kan aku ada type kalau aku suka. Nah itu tinggal dibelokin dikit aja dengan karakter Adi yang mohon maaf agak tolol itu. Mohon maaf agak kosong itu ya. Nah itu yang membuat lucu karena gue kata iya. Kayak emang kosong. Memang kosong kan. Dia melihat terus password wifi kan. Kan. Itu teman saya tuh. Itu. Nah, jadi ketemu nih saya yang suka jailin dia yang polos-polos. Polos-polos. Iya kan? Lihat packaging. Iya lihat packaging kan. Oh dia kan di sini kan jual packaging itu kan. Terus dia ambil yang kardus dia bilang, "Oh, bagus juga ya." Dia pakai juga yang saya pakai. Enggak, kau yang pakai. Di sini itu sudah besar. Dia kan jual-jual juga, Mbak. Oh, bagus juga ya di sini. Pakai juga yang saya pakai. Yang saya pakai loh, kau lihat itu di TikTok sayang. Di sini itu pabriknya. Tapi lucu sih dia. Lucu. Nah, itu yang saya selalu tanamkan, maksudnya pola itu terus. Kayak ada superior, ada yang kecil ini, kasihan. Itu terus di pola stand up juga sih sebenarnya. Menerapkan kayak big people in little situation. Kayak orang besar ini militer sekali nih, padahal situasinya cuma mau FYP aja. Itu tuh yang jadi menurut saya komedinya di situ. Ayo bagaimana bangun pagi bagaimana? Ya bangun pagi minum aja biasa. Bagaimana mau FYP? Hah? Bangun pagi itu harus a day in my life. Oh iya benar. Itu kan. Hai selamat pagi. Ini kan. Kumulai hariku dengan secangkir melemon. Itu. Terus ditanya, kalau kau ditanya nih, kau berapa bersaudara? 5.
Misal nih, bukan adiknya, Mbak Tiara. Kalau ditanya berapa bersaudara? 2. Oke, 2. Yang paling tua? Oh, enggak bakalan FYP yang mungkin. Kalau ditanya yang paling tua siapa? Bapak. Itu FYP. Kakek. Masih ada. Oh, masih ada. Iya lagi. Ada jawabannya lagi dia. Iya, maksudnya di dalam keluarga itu kalau yang paling tua ya dihitung bapak. Kalau ada kakek ya kakek. Oh iya, kakek saya. Tapi ada klarifikasi lagi kan? Iya, dari betul. bokapnya. Kalau emang itu bahasa ya. Bahasanya benar. Kayak yang paling tua, saudara ini semua bersaudara ini kan hitungannya. Iya betul bener sih. Keluarga kan iya. Kayak oh betul. Jadi dia tetap ngotot kan? Iya. Kayak tidak ini saya benar ini bapak memang yang paling tua. Jadi Kang Denny tidak. Ini dan lucunya Kang Denny Cagor tuh tidak ini kan dia pelan menjelaskan pelan tapi dia garuk perut. Pelan dia garuk perut. Oke, kita serius. Oke. Jangan nanti telat lagi. Sebagai dosen akademi FYP. Iya. Bagaimana seorang dosen melihat popularitas di TikTok? Popularitas itu fana. Singkat, maksimal umurnya itu 2 minggu. Ada FYP baru lagi, ada. Bonge sekarang di mana dia? Dulu diidam-idamkan bonge. Mungkin sekarang sukses juga, cuman sudah ya begitulah sistemnya kan. TikTok ada yang naik, setelah itu ada lagi yang baru, yang ini sudah. Nah kalau beberapa yang saya lihat, yang naik dan bisa memanfaatkan ketenarannya itu masih tetap ada sampai sekarang. Biasanya misal diundang ke lapor Pak, main-main dia lucu pintar, itu tuh masih tetap kepake dan masih ada di permukaan. Nah kalau yang mohon maaf yang tidak bisa main, yang tiba-tiba kena kamera gitu kan, kasihan tuh udah selesai itu hilang, jadi fana. Kemudiannya sudah lewat, ya kan? Iya kan, kemudiannya sudah lewat. Kayak berasanya tuh baru kemarin. Ternyata udah ada Fajar. Udah ada Fajar lagi, nanti bakalan udah ada siapa lagi kita tidak pernah tahu. Nah, Akademi FYP ini, alhamdulillahnya, ketika ada yang tren kita ikutin itu lagi. Kita lihat lagi. Jadi saya sama adik FYP mau apa? Ayo, oh kita bikin ini lagi. Seberapa sering sih kalian main TikTok? Kalau main TikToknya sih kayaknya tiap hari sih. Scrollnya, tapi untuk bikin kontennya bisa seminggu itu kadang 3 kali. 3 kali, tapi udah nyetok video tuh. Jadi misalkan tag ini, terus habis itu 2 konten, habis itu di konten 1 ini kok saya potong lagi. Karena kan aku ada type. Kalau aku suka ini itu kan 1 konten tapi saya potong. Gitu-gitu sih. Dan julukan dosen itu bukan dari saya, Mbak. Orang yang komen-komen. Dosen, rektor ini mana saya tahu itu cuma julukan dari mereka semua gitu. Tapi siswanya sudah terlatih. Sangat terlatih dia. Sudah masuk brownies dia. Sudah masuk brownies. Dikasih sama Mbak Feni Rose pertanyaan gantung. Ditanya fakta atau hoax gini. Dia mau jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Setelah itu segmennya udah ganti. Jadi betul-betul pertanyaan gantung. Tolong Mbak Feni Rose nanti jawabannya di WhatsApp sama Adi ya. Masih kepikiran itu. Mbak Feni Rose-nya tapi apa jawabannya Adi ya? Oke. Stand up lucu. Amin. TikTok FYP terus. Tapi enggak masuk rewind ini. Tapi alhamdulillah masuk rewind ini kan. Main film juga. Ya, sekali-sekali. Lo ngerasa sukses gak? Sukses. Kayaknya sih udah merasa gitu. Tapi kalau untuk puasnya ya belum puas. Suksesnya sih alhamdulillah sudah merasa sukses gitu. Karena kalau kita tidak merasa sukses, maksudnya ini tuh cuman dunia, Mbak. Asik. Apa sih yang mau kita kejar? Lebih ke memang susah lagi. Sudah nanggung saya ini. Suksesnya ya merasa lah sukses. Iya. Tapi
Kalau dibilang, nah kalau pertanyaannya diganti, lu merasa capek nggak? Ya capek. Bayangin tiap hari saya lihat TikTok, perkembangan apalagi saya kadang sama adik, saya kan beda berapa tahun aja sama adik. Sampai kapan kita begini-begini? Kok tidak mau ada usaha jual lele begitu? Ada perasaan itu juga. Tapi ya ada tanggungan memang. Harus terus ini. Jadi kalau untuk merasa suksesnya, saya sudah merasa sukses. Kalau dibilang capek ya ada capeknya juga. Itu sih. Oke, karena ini rame, kita lanjut part 2. Betul. Ada slow-monya. Iya kan yang tren-tren Joker yang itu. Yang mana sih, gua nggak tahu. Ada dulu yang Joker yang itu sudah lewat juga, ya kan? Ya, di mana sekarang mereka? Kasihan. Jadi tren TikTok itu cepat sekali. Cepat sekali. Mbak mau cukur apa? Oh ya. Tapi kan padahal Adi itu penyayang, hatinya lembut. Iya. Justru kau suka menangis tadi kau bilang. Enggak langsung. Maksudnya enggak langsung.